Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau proses pendaftaran di SBMPTN 2020. Mulai dari kalian login sampai dengan kalian mencetak kartu ujian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak yang bertanya terkait dengan alur atau tata cara pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi negeri khususnya untuk seleksi SBMPTN 2020. Nah, tentunya di video kali ini saya akan merincikan step by step bagaimana caranya kita melakukan pendaftaran, mulai dari login sampai dengan kalian berhasil melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi SBMPTN 2020. Maka dari itu, tonton terus video ini mulai dari awal sampai akhir supaya kamu tahu step by step atau proses pendaftaran SBMPTN 2020 ini. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke tahap atau proses pendaftaran SBMPTN 2020, ini ada sedikit informasi dulu nih yang ingin saya bagikan ke kalian semua. Jadi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2020 resmi dibuka pada hari Selasa 2 Juni 2020 tepatnya pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nah, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT menyatakan bahwa tes UTBK 2020 yang akan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2020 mendatang hanya berupa tes potensi skolastik atau TPS. Nah, ini tentunya kalian harus pahami ya. Jadi untuk tesnya nanti itu hanya berupa tes potensi skolastik dan TPS. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu TPS atau tes potensi skolastik, pantau terus video saya karena tentunya nanti akan ada pengenalan terkait dengan tes potensi ini. Salah satu alasan kenapa LTMPT menjadikan TPS atau tes potensi skolastik yang merupakan satu-satunya tes yang akan dijalani oleh para calon mahasiswa ini, itu salah satu tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif kalian, yaitu untuk mengukur kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal khususnya di pendidikan tinggi. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, tentunya nanti saya akan buat video terkait dengan bagian-bagiannya ini, dan tentunya mungkin nanti juga akan ada video-video bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal yang ada di TPS ini. Maka dari itu jangan lupa di subscribe dulu supaya nanti kalau misalnya ada video terkait dengan soal-soal TPS, tentunya kalian akan cepat mengetahui dan bisa melihat bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berbentuk TPS gitu. Oke, baik, sekarang kita masuk ke inti dari video ini ya. Jadi untuk pembahasan terkait dengan TPS atau tes potensi skolastik itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Maka dari itu kalian harus selalu mengupdate informasi-informasi dan juga mengupdate video-video terbaru yang saya buat. Oke, sekarang kita masuk ke alur pendaftaran yang menjadi inti dari video yang saya buat ini. Jadi banyak yang bertanya seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali yang menanyakan bagaimana step by stepnya karena video-video yang sebelumnya yang saya buat itu hanya alur secara umumnya begitu ya yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan step by step, langkah-langkah bagaimana caranya kalian melakukan pendaftaran, mulai dari kalian login sampai dengan kalian berhasil melakukan pendaftaran untuk mengikuti tes SBMPTN 2020 ini. Ya, untuk pendaftaran SBMPTN 2020 sendiri dapat Anda akses sendiri di portal.ltmpt.ac.id atau dapat melihat linknya di deskripsi saya ya di bawah ini. Ya, jadi kita lanjut. Nah, UTBK itu sendiri adalah ujian wajib bagi siswa lulusan SMA, SMK, MA sederajat untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN lewat jalur SBMPTN 2020. Nah, pada tahun ini pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 berlangsung hingga tanggal 20 Juni 2020. Nah, sebelum mendaftar
ada baiknya untuk kalian mengetahui sejumlah hal terkait tahapan dan alur pendaftarannya. Nah, kali ini ada dua jenis atau dua tipe pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 itu sendiri. Yang pertama, ada yang berbayar dan juga ada yang tidak berbayar. Nah, tentunya ini harus kalian pahami ya. Jadi, beda tipe pendaftaran mempengaruhi tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN 2020. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 tipe pendaftaran berbayar yang dikutip dari LTMPT. Yang pertama, telah memiliki akun LTMPT untuk siswa, yaitu akun LTMPT di mana siswa sudah melakukan registrasi pada akun melalui portal ltmpt.ac.id hingga proses menyimpan data secara permanen pada saat pendaftaran. Yang kedua, melakukan login menggunakan akun LTMPT untuk siswa di laman portal.ltmpt.ac.id. Nah, yang ketiga, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN tipe A. Yang keempat, memilih pusat UTBK di mana siswa akan mengikuti tes. Yang kelima, mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Yang keenam, bagi siswa yang akan mendaftar melalui skema KIP kuliah berbayar, dapat melakukan tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pastikan siswa sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. Nah, jika belum, siswa harus terlebih dahulu mendaftar KIP kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliah bagi siswa yang belum mengisi. Dan selanjutnya mencetak slip pembayaran untuk membayar biaya mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, yang ketujuh, membayar biaya mengikuti UTBK SBMPTN melalui salah satu bank mitra LTMPT, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN menggunakan nomor slip. Nah, pembayaran yang sudah dimiliki dalam kurun waktu maksimum 2 kali 24 jam sesuai yang tercetak dalam slip pembayaran. Nah, yang kedelapan, setelah melakukan pembayaran biaya mengikuti UTBK SBMPTN, nah siswa harus login kembali menggunakan akun LTMPT untuk siswa di laman portal.ltmpt.ac.id untuk menuntaskan proses pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, di sana nanti kalian harus mengisi jenis jurusan SMTA, terus memilih paling banyak 2 program studi baik dari satu PTN yang sama atau dari 2 PTN yang berbeda. Jadi kedua program studi yang dipilih semuanya harus berasal dari satu jenis PTN, yaitu non-politeknik saja atau PTN politeknik saja. Jadi tidak boleh campuran dari 2 jenis PTN yang berbeda. Selanjutnya kalian harus mengunggah portofolio. Nah, ini bagi siswa yang memiliki program studi yang mewajibkan portofolio. Jadi tidak semua program studi mewajibkan ini. Jadi kalian harus membaca baik-baik ya apakah program studi yang kalian daftari ini mewajibkan mengunggah portofolio atau tidak. Nah, selanjutnya melakukan konfirmasi data pendaftaran dan simpan secara permanen. Nah, setelah itu kalian bisa mencetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN untuk dibawa pada saat mengikuti UTBK. Nah, adik-adik, selanjutnya berikut ini tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 tipe pendaftaran tidak berbayar. Nah, yang pertama, telah memiliki akun LTMPT untuk siswa, yaitu akun LTMPT di mana siswa sudah melakukan registrasi akun melalui portal.ltmpt.ac.id hingga proses menyimpan data secara permanen pada saat pendaftaran akun. Yang kedua, melakukan login menggunakan akun LTMPT untuk siswa di laman portal.ltmpt.ac.id. Yang ketiga, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN tipe B. Yang keempat, memilih pusat UTBK di mana siswa akan mengikuti tes.
Yang kelima, mengisi kebutuhan khusus jika diperlukan. Nah, yang keenam, bagi siswa yang akan mendaftar melalui skema KIP kuliah gratis, dapat melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan siswa sudah memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. Jadi jika belum, siswa harus terlebih dahulu mendaftar KIP kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, mengisikan nomor pendaftaran KIP kuliah bagi yang belum mengisi. Nah, yang ketujuh, mengisi jenis jurusan SMTA. Yang kedelapan, memilih paling banyak 2 program studi baik dari satu PTN yang sama atau dari 2 PTN berbeda. Nah, kedua program studi yang dipilih semuanya harus berasal dari satu jenis PTN, baik itu non-politeknik saja ataupun PTN politeknik saja. Nah, tidak boleh campuran dari 2 jenis PTN yang berbeda. Yang kesembilan, mengunggah portofolio bagi siswa yang memilih program studi yang mewajibkan portofolio. Yang kesepuluh, melakukan konfirmasi data pendaftaran dan simpan permanen. Yang kesebelas, mencetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN untuk dibawa pada saat mengikuti UTBK. Nah, adik-adik, itulah tadi tahapan-tahapan step by step dari tata cara pendaftaran SBMPTN 2020. Dan cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.